Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan pembelajaran sejarah Indonesia hari ini, kita akan belajar mengenai zaman Batu Tua atau yang biasa disebut dengan zaman Paleolitikum. Pada zaman batu, semua peralatan yang digunakan manusia terbuat dari batu. Menurut perkembangannya, zaman batu dibedakan menjadi 4, yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua, Mesolitikum atau zaman batu Madia, Neolitikum atau zaman batu muda, dan Megalitikum atau zaman batu besar. Hari ini, kita akan mempelajari zaman Paleolitikum mulai dari corak kehidupannya, peninggalan dan hasil kebudayaannya, serta manusia pendukung dari zaman Paleolitikum. Corak kehidupan pada zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini dikatakan sebagai zaman batu tua karena hasil kebudayaan terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Corak kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum yang pertama yaitu hidup secara nomaden. Pada zaman Paleolitikum, manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, tergantung kepada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti buruan binatang. Setelah bahan makanan di tempat tersebut habis, mereka akan berpindah mencari tempat yang lain yang masih subur. Pada zaman ini, manusia hidup secara berkelompok di dekat aliran sungai atau gua. Yang kedua, food gathering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi. Selanjutnya, yang kedua yaitu peninggalan dan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kenapa dinamakan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Karena peninggalan dari zaman Paleolitikum banyak ditemukan di 2 wilayah tersebut. Yang pertama, ada kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Alat-alat peninggalan dari zaman ini terbuat dari batu yang masih sangat kasar. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan Pacitan yang ditemukan oleh Koningswald. Yang pertama, ada kapak genggam. Kapak genggam ini merupakan peralatan dari batu yang berbentuk menyerupai kapak, tetapi tidak bertangkai. Ujungnya meruncing, dan penggunaannya dengan cara digenggam. Kapak genggam biasanya digunakan manusia purba untuk berburu. Selanjutnya ada flax atau alat-alat serpih. Alat-alat serpih dari batu digunakan manusia purba untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang. Yang kedua, ada kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong merupakan hasil kebudayaan manusia praaksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di daerah ini banyak ditemukan peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang hewan, dan tanduk rusa. Di sini ada contoh peninggalan kebudayaan Ngandong yang pertama, yaitu alat-alat dari tulang binatang. Alat-alat ini pada umumnya digunakan manusia purba untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. Kemudian, di kebudayaan Ngandong juga terdapat flax, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu keldon yang dapat digunakan untuk mengupas makanan. Kemudian, manusia pendukung zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum diperkirakan didukung oleh jenis manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa,
pada akhir abad ke-19 dan sepanjang abad ke-20. Nah, di sini yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Fosil yang ditemukan dinamai mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Sesuai dengan namanya, mega yang berarti besar. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus adalah yang pertama, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok. Yang kedua, tidak berdagu, dan otot kunyah gigi, serta rahang yang besar dan kuat. Manusia pendukung kedua pada zaman Paleolitikum adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus berarti manusia kera. Setelah direkonstruksi, fosil yang ditemukan terlihat seperti kera, namun berdiri tegak sehingga dinamai Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus yang pertama, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Kemudian, tinggi badannya berkisar antara 165 sampai 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg. Pithecanthropus erectus ini sudah berjalan tegak dan makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Dan yang terakhir ada Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan di Ngandong, Sangiran, dan Sambung Macan Sragen. Ciri-ciri dari manusia purba ini adalah tengkoraknya lebih besar dengan volume berkisar antara 1000 sampai 1300 cc. Tonjolan kening agak terputus di bagian atas hidung. Homo soloensis sudah berbadan tegap dan tinggi kurang dari 180 cm. Sekian pembelajaran mengenai zaman Paleolitikum atau zaman batu tua pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.